Pakar mikroekspresi baca wajah Ferdy Sambo saat sampaikan maaf, terlihat tidak ada rasa takut. Pakar mikroekspresi Kirdi Putra menyoroti gestur dan wajah ex-Kadif Propam Polri Ferdy Sambo saat menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf itu disampaikan Ferdy Sambo usai menjalani proses penyerahan tersangka di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum di Jakarta Selatan pada Rabu 6 Oktober 2022. Sebelumnya, Ferdy Sambo juga menyampaikan maaf saat dirinya menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada bulan Agustus lalu. Kirdi menilai adanya perbedaan yang signifikan di antara kedua pernyataan Ferdy Sambo itu. Ada beberapa perbedaan yang kita lihat ketika FS datang pertama kali ketika bicara waktu itu di kepolisian dan ketika sekarang di kejaksaan, kata Kirdi dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV pada Rabu 6 Oktober 2022. Ferdy Sambo kala itu masih terlihat tegas saat menyampaikan permintaan maaf. Kirdi melihat ketegasan itu saat menyoroti bagian alis Ferdy Sambo. Ia menilai ada tarikan otot wajah yang membuat tampak lebih tegas. Tarikan alisnya ketika ia berbicara waktu itu bisa kita lihat. Walaupun sebagian tertutup masker, tapi kita bisa lihat bagian alis dan mata. Jadi alisnya itu lebih tegang dan kencang ke arah dalam. Jadi lebih tegas, tutur Kirdi. Sementara wajah Ferdy Sambo kemarin, kata Kirdi, tidak ada ketegasan yang ditunjukkan. Ia menilai Ferdy Sambo tidak terlalu berekspresi, sehingga menurutnya permintaan maaf yang disampaikan itu tanpa rasa amarah dan rasa takut. Kirdi mengatakan Ferdy Sambo terlihat lebih lemas karena tidak ada tarikan otot di wajahnya, khususnya di bagian alis. Kemudian pada bagian bawah wajah Kirdi melihat tidak ada tarikan otot seperti senyum atau kesan tegang. Kalau ini dia loose. Lebih cenderung dia alisnya tidak ada tarikan apapun. Dari bagian wajah tidak ada tarikan apakah dia senyum atau tegang. Tegang itu menandakan takut, berarti dia saat ini terlihat tidak merasa takut ketika bicara. Lebih cenderung tidak berekspresi, tidak takut juga, atau tidak marah. Jelas Kirdi. Kirdi melanjutkan, permintaan maaf Ferdy Sambo dinilai masih terlalu abu-abu atau tidak jelas. Karena pernyataan Ferdy Sambo tidak dijelaskan secara signifikan. Pernyataan maaf Ferdy Sambo diwartakan Tribun News sebelumnya. Ex-Kadif Propam itu mengungkapkan permohonan maafnya kepada orang tua Brigadir J dan semua pihak yang terdampak atas perbuatannya. Selain memohon maaf, Ferdy Sambo juga menyatakan kesiapan untuk menjalani semua proses hukum. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk ibu dan bapak dari Yosua. Saya siap menjalani semua proses hukum, kata Ferdy Sambo dalam tayangan YouTube Kompas TV pada Rabu 5 Oktober 2022. Ferdy Sambo juga menegaskan jika istrinya Putri Chandrawati tidak bersalah dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini. Ia justru menyebut Putri Chandrawati sebagai korban. Kejagung limpahkan surat dakwaan Ferdy Sambo CS pekan depan. Setelah dilakukan pelimpahan tahap 2 atau penyerahan barang bukti dan tersangka, Kejagung menyatakan akan menyerahkan berkas perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini ke pengadilan pada Senin 9 Oktober 2022 pekan depan. Berkas tersebut terdiri dari 2 perkara, yakni terkait pembunuhan berencana dan obstruction of justice atau upaya perintangan penyidikan. Sesegera mungkin kami melimpahkan ke pengadilan karena kami ingin perkara ini segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Kami sesegera mungkin karena surat dakwaan sudah kami koreksi dan terus perbaiki. Paling lambat hari Senin sudah dilimpahkan di pengadilan, kata Jaksa Muda Tindak Pidana Umum Kejagung Fadil Zumana pada Rabu 5 Oktober 2022 dikutip dari tayangan Breaking News Kompas TV.